Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Yusreni Warmi di podcast Institut Teknologi Padang. Terima kasih Pak Hen. Oke, kita hari ini mencoba untuk berbincang-bincang ringan seputaran dari perjalanan Bu Reni, ya. Dan hari ini kita santai saja Bu. Ya, Pak. Nggak usah nervos karena seluruhnya kalau mengalir ini mungkin akan bisa asik didengar. Oke, pemirsa, pada kesempatan hari ini kita udah sapa Ibu Insinyur Yusreni Warmi, STMT Dr. Engineering. Beliau adalah dosen tetap Institut Teknologi Padang. Terima kasih Bu udah hadir di podcast Institut Teknologi Padang. Dan alumni dari Institut Teknologi Padang. Oh baik, berarti alumni dari Institut Teknologi Padang, tepatnya adalah jurusan Teknik Elektro Bu ya? Yap. Oke baik. Ini yang pertama pertanyaannya silahkan dijawab dengan lugas, tegas. Pertama yang akan kita coba gali adalah dari seputaran rumah tangga atau keluarga Bu Reni. Yap. Tepatnya adalah saya dapat informasi Bu Reni punya anak 2 orang laki-laki, ya kan? Ya. Nah, berarti ibu lah yang paling cantik nih di rumah kan? Ya. Betul. Silakan Bu, mungkin bisa disampaikan yang besar udah di mana dan adiknya di mana, karena ini informasinya sangat perlu untuk pemirsa. Silakan Bu. Oke. Betul Pak Hen, saya punya anak cowok, dua-duanya cowok. Ya. Dan dua-duanya itu mengikuti saya sepertinya. Luar biasa. Mengikuti saya itu artinya masuk ke teknik juga, Masuk Bu? ke teknik. Baik. Jadi yang pertama itu jurusannya adalah teknik mesin. Baik. Di Universitas Andalas, sekarang semester 7. Yang kedua itu persis dengan saya, jurusan teknik elektro, yaitu semester pertama. Oh, ini kedua-duanya dipaksa masuk teknik Bu ya? Bukan dipaksa, tapi memang apa ya, dari SD itu memang kayaknya talentnya itu sukanya belajar matematik. Oke. Dua-duanya. Jadi salah satunya matematika. Ya, matematika, fisika. Oke. Jadi tanpa saya paksa, tetap dia menomorsatukan yaitu pelajaran yang sifatnya eksak. Oke. Tanpa dipaksa. Baik. Sekarang setelah masuk jurusan teknik kedua-duanya, Yep. teknik mesin dan teknik elektro, apakah Ibu akan mengarahkan untuk jadi dosen atau dibebaskan untuk memilih sendiri atau gimana nih Bu? Nah itu yang menarik Pak Her. Jadi anak saya yang pertama itu Nabil, dia paling sering bilang ke saya, Mama jangan pernah paksa Nabil untuk jadi dosen. Oke. Saya bilang saya tidak akan paksa, tetapi kalau saya mengamati anak saya atau Nabil itu cocoknya jadi dosen. Kenapa? Karena gini, setiap adiknya atau Lutfi misalnya, Ma tolong terangin ini, saya serahkan Nabil, tolong bantu Lutfi. Dan saya amati ketika Nabil yaitu membantu adiknya dalam istilahnya menerangkan gitu, saya lihat dia punya kemampuan untuk bisa explain gitu. Oke, berarti passionnya kelihatan Passionnya. untuk menjadi Kalau menurut seorang saya, pengajar ya. Kalau Baik. menurut saya, Iya, tapi iya. dia belum mengakui Iya. bahwasanya dia punya bakat untuk menjadi dosen. Oke, Nabil maunya kemana? Ke industri atau tetap? Dia maunya Studi lanjut? katanya studi lanjut itu last choice. Oke. Jadi untuk pertama dia pingin kerja dulu. Oh katanya. baik, iya. Ya, tapi dia pingin kerjanya kalau bisa tuh dia pingin kerjanya di luar negeri karena dia Oke. punya panutan. Kebetulan Iya. ada anak kakak saya sekarang lagi kerja di Belanda. Ya, kebetulan Nabil pernah sekolah di luar negeri dan juga. Kebetulan Nabil di waktu saya sekolah dulu, saya bawa gitu. Jadi dia sudah punya mindset untuk hidup di luar itu kayaknya lebih enak. Oke. Itu yang Nabil, yang adiknya Bu? Kalau si Lutfi orangnya lebih santai. Lebih santai. Tetapi kalau secara pemahaman tingkat belajarnya saya amati masih di bidang eksak. Oke. Karena dia kurang suka dengan hal-hal yang sifatnya hafalan. Oke. Jadi dua-duanya itu mungkin Jadi betul-betul orang eksakta ya. ya dominannya mungkin ya ngikutin saya sepertinya. Oke. Kemudian yang adik Nabil sendiri, kalau Ibu melihat apakah arahnya ke
menjadi dosen atau ke praktisi? Eh, Kalau si Lutfi sampai sekarang kalau saya tanya, dia katanya ikuti proses mah, gitu kan. Oh, ngikut ngalir aja. Ya, ikuti proses. Jadi Oke, jangan ya. pernah didikte dia mau menjadi apa, tapi dia akan mengikuti proses. Oke, baik. Dan dia, saya lihat memang orangnya yang tidak mau kita patok. Seperti saya kemarin kan, dia harus mengambil, saya tidak memaksa dia mengambil teknik elektro. Dia pingin mengambil teknik industri. Jadi sebetulnya dia itu kemarin pilihnya industri, Pak Rektor. Oh, baik. Sudah 2 kali dia pilih industri tapi tidak lulus. Tidak lulus. Jadi saya nggak pernah paksakan. Akhirnya dia give up, bahwasanya mungkin dia tidak cocok di teknik industri, maka yang terakhir dia pilih teknik elektro baru lulus. Ya, oke. Berarti adalah pilihan ibunya kan Ya. yang dapat. Oke. Cuman ini kita mau gali lagi menyangkut daripada anak, 2 orang putra yang bisa ibu asuh, bimbing, dan pendidikannya adalah masuk ke pendidikan tinggi. Itu kiat-kiatnya apa itu, Bu? Mungkin saya termasuk yang keras ya, keras dalam arti kata. Strong. Iya. Apa? Jadi saya bilang ke anak, kalau saya sudah bilang iya, maka saya tidak bisa dinego. Oke. Tidak bisa dinego. Harganya harga mati nih, Bu? Harganya harga mati. Oke. Tetapi setelah itu saya juga bisa evaluasi kalau misalnya menurut saya punya target A gitu. Iya. Ternyata anak saya tidak bisa memenuhi target, saya akan turunkan targetnya. Oh, Tetapi baik. biasanya ketika nego itu saya lagi yang menurunkan targetnya, bukan dari anak. Jadi memang mereka request, "Ma, bisa enggak gini? Kamu coba dulu." Jadi saya sering bilang ke anak, "Kamu harus belajar fight." Oke. Jadi coba dulu, setelah kamu coba, kamu tidak bisa, baru kita turunkan targetnya. Baik. Ini karena anak Bu Reni kedua-duanya kan Gen Z nih, Bu. Yap. Ya kan? Generasi Z ini informasi gonjang-ganjing, susah sekali untuk mendidik anak Gen Z. Ya. Tapi Ibu termasuk yang beruntung nih, Bu. Ya. Sampai hari ini masih bisa mengikuti Insya Allah. dan mereka telah punya visi atau mimpi untuk ke depan. Kemudian pertanyaannya adalah kalau di rumah untuk menyangkut daripada literasi, Nabil sama adiknya apakah udah punya kesadaran sendiri atau memang strong ibu yang diambil? Jadi gini. Jadi lucunya kan seperti di kampus Unan itu kan, oh enak ya si Lutfi karena jurusannya sama dengan saya, nanti belajarnya bisa ke saya. Tapi Lutfi nggak pernah belajarnya sama saya. Nanti kalau ujian kasihkan ke ibunya aja. Iya, nggak pernah dia belajar. Jadi misalnya sekarang kemarin dia ujian apa sekarang, rangkaian listrik? Mama ngajar rangkaian listrik loh, ya Lutfi bisa. Oke. Lutfi bisa. nggak mau diajarin. Ya Lutfi bisa, nanti kalau Lutfi nggak bisa baru tanya mama. Jadi sampai hari ini belum ada saya yang mengajar. Nyadar nggak Bu Reni itu? Bahasa keras hati Bu Reni turunnya adalah ke Lutfi. Mungkin Pak, mungkin ya, baru mungkin ya. Ya mungkin Pak. Oke, kalau melihat daripada keras hati si Lutfi ya. Sama dengan ibunya. Cuman dia minta materinya aja, "Ma punya materinya enggak? Bisa enggak share?" Jadi dia tidak mau diajarin, tapi dia minta materi. Berarti dia belajar sendiri ya. Katanya, "Mama kalau bisa sediain bukunya atau sediain materinya, tapi yang belajar nanti biar dia, nggak perlu mama yang ngajarin." Dia sampai ini loh, sekarang. Yang sedikit itu yang kita ambil. Kita berharap anak-anak Gen Z ini punya kesadaran untuk literasi, belajar sendiri, mencari masalah sendiri dan menyelesaikan sendiri. Keren Bu, ya. Kita doakan Nabil dan Lutfi bisa menjadi putra terbaik untuk bangsa ini. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini menyangkut daripada perjalanan Bu Reni, ya. Cuman kita cut saja. Kalau tadi udah dijelaskan S1 Bu Reni adalah di Sekolah Tinggi Teknik Padang. Ya, ini adalah cikal daripada Institut Teknologi Padang. Berarti Ibu adalah alumni Institut Teknologi Padang. Ya, betul. Ya, benar. Kemudian terus Ibu S2 di UGM, ya kan. Cuman yang mau kita gali, ini masalahnya waktu Ibu S3 itu waktunya sangat kasip pada saat mendaftar. Ya, nggak salah saya hanya sekitar 1 atau 2 bulan, tapi itu bisa lolos. Itu perlu diceritakan, Bu. Silakan. Pertama-tama mungkin saya akan tarik ke belakang dulu Pak Rektor. Jadi saya alumni Institut Teknologi Padang. Di ITP saya dulu dapat scholarship atau beasiswa namanya prestasi akademik.
Kemudian setelah itu saya lulus ITP, saya lanjut S2, juga dapat beasiswa namanya EEDP. Oke. Jadi berarti Ibu dapat EEDP, bukan EEDP. pakai beasiswa yayasan ya? Bukan. Jadi pertama saya Iya. dikirim ke UGM, yaitu Iya. beasiswa yayasan. Iya. Sampai di sana saya ikut tes. Kemudian saya lulus, Iya. kan dia tidak boleh double funding, Iya. maka saya waktu itu kan rektor Pak Zulpa, Iya. saya telepon Pak Zulpa, saya lulus EEDP, akhirnya kemarin itu beasiswa saya diserahkan ke Pak Muhammad Anwar. Oh baik, Oke. baik. Jadi saya lanjut dengan beasiswa EEDP dan S3 saya lanjut juga dengan beasiswa luar negeri dari Kementerian Dikti. Jadi alhamdulillah saya sering bilang ke mahasiswa saya, Pak Hen, artinya Anda jangan pernah merasa rendah diri, Anda adalah alumni Institut Teknologi Padang. Baik. Karena secara potensi kita akan sama Iya, dengan lulusan ITB. Kiatnya Bu, kiatnya apa itu? Kiatnya adalah bekerja keras. Oh kerja keras, belajar keras, Bekerja keras, disiplin, dan percaya diri. Dan percaya diri. Tiga itu. Oke. Kenapa? Karena itu peluang itu akan sama. Oke. Ketika kita sudah lulus, itu maka peluang kita dengan alumni ITB, UGM, UI itu adalah sama. Oke. Jadi bagaimana kita personal impact kita yang harus ditingkatkan. Seperti ketika diwawancara yang biasanya yang ditanya itu adalah bahasa Inggris. Kemudian setelah itu bagaimana kita bisa menjelaskan tugas akhir yang sudah kita kerjakan. Baik. Kalau bisa kita berkomunikasi dengan baik, menjelaskan dengan baik, insya Allah mungkin peluang itu akan besar. Oke. Karena saya sudah alami Pak Rektor, jadi S1, S2, S3 itu saya semuanya adalah beasiswa. Wah, excellent sekali ya. Ya. Kemudian yang menarik sekali itu ketika beasiswa di Jepang seperti yang Pak Rektor sampaikan. Itu waktunya kasib karena Iya, saya itu kasib adalah sekali. gelombang 13. Betul, Gelombang betul. terakhir di tahun itu. Iya. Tetapi saya yakin pertama itu dengan doa. Karena saya selain berusaha, waktu itu kalau tidak salah saya bendahara yayasan Pak Rektor. Iya. Jadi saya pulang jam 5 sore, kemudian di sini ada dulu tempat kursusnya LP3I. Iya. Pulang kerja saya les bahasa Inggris ya. Ya, les bahasa Inggris. Iya. Kemudian malamnya saya les bahasa Jepang. Oke. Nah, jadi memang saya Ini baterainya terbuat dari apa Bu? Kok tenaganya nggak turun-turun nih? iya, karena saya kalau sudah punya target, sudah punya mimpi, maka saya harus capai. Bu Reni sampai hari ini nggak pernah lelah gitu loh. Ini Ya, karena menjadi itu, panutan juga bagi teman-teman di sini. Karena saya orangnya apa ya? Kalau orang Jepang bilang itu ganbate semangat. Oh, ganbate. Ya, ganbate semangat. Iya. Karena saya harus merealisasikan apa yang menjadi mimpi saya. Oke, lanjut Bu. Kemudian di gelombang 13 itu keluar nama saya. Dan mungkin Pak Rektor tahu waktu, dan saya harus berangkat di waktu yang kasib. Iya. Dan saya bilang ke sensei saya seharusnya saya nggak boleh bawa keluarga. Iya. Saya bilang ke sensei saya. Di sana serunya Bu. Ya, saya bilang ke sensei saya, sensei, mohon maaf, kalau saya tidak diizinkan membawa keluarga, mungkin saya tidak jadi berangkat. Iya. Sensei bilang, oh nggak bisa, karena peraturannya kamu harus stay di Jepang dulu 6 bulan, setelah itu baru keluarga kamu bisa kamu bawa. Iya. Oh, tapi saya nggak bisa sensei, kalau saya nggak diizinkan untuk membawa keluarga, maka saya tidak jadi berangkat. Akhirnya sensei telepon ke kedutaan, nggak tahu saya apa yang diomongkan mereka, maka orang kedutaan telepon saya, kamu boleh bawa keluarga. Oke. Yang paling serunya Pak Rektor, biasanya untuk pendatang baru atau newcomer kita nggak dapat family room. Oke. Tapi saya waktu datang langsung dikasih family room. Oh, karena doa tadi itu Ya, Bu. karena doa tadi. Iya, baik. Jadi saya sangat yakin apabila kita berusaha kemudian didukung dengan doa, insya Allah itu akan tercapai. Ibu berangkat satu paket ya? Satu paket. Ibu sama suami, Pak Men, kemudian sama Nabil dua anak. Ya. dan Lutfi ya? Ya. Oke. Dan itu berat bagi anak saya. Pertama, mereka tidak paham bahasa Inggris, mereka tidak paham bahasa Jepang. Tapi enaknya di Jepang adalah mereka sangat welcome. Jadi mereka datangkan orang dinas kependidikan ke sekolah anak saya. Berarti pelayanannya luar biasa. Luar biasa. Oke. Kemudian mereka datang 3 kali seminggu dan anak saya diajarkan berbahasa Jepang. Oke. Yang paling berat itu si Lutfi karena dia bahasa Inggris tidak mengerti sama sekali. Jadi dia pakai bahasa Tarzan. Bahasa Tarzan. Jadi kalau dia bilang dia pakai. Tapi enaknya senseinya dengan sabar. Oke. Maka Nabil karena waktu itu posisinya Nabil kelas 5. Kelas 5 di Sabisma. Jadi dia sudah bisa bahasa Inggrisnya sedikit-dikit. Tapi alhamdulillah
akhirnya sampai sekarang Nabila Lutfi itu Ya. kalau dibilang bahasa Jepang itu lebih lancar daripada saya. Oke. Sampai sekarang Pak Rektor mereka kalau di rumah masih bahasa Jepang, apalagi kalau dia misalnya istilahnya membicarakan saya. Jadi ada sesuatu saya Dia mau gibah mamanya ya. menggibahkan mamanya, Gibah dia pakai mamanya bahasa dia Jepang. pakai bahasa Jepang. Iya. Nah, Seperti sementara mamanya nggak ngerti. Ya nggak ngerti. Oke, Karena oke. Nabila Lutfi dia sekolahnya di sekolah asli Jepang. Iya. Kalau saya kan di internasional, Iya. internasional. Oke. Banyak sekali ibu dapat untung ya. Ya, Nah, suami bisa dibawa, suami punya pengalaman di luar, Ya. apalagi untuk anak yang berdua ini adalah untuk 3 sampai 3,5 tahun di luar itu untuk seorang anak itu sangat luar biasa. tapi saya yakin Pak Rektor itu mungkin karena apa ya? Jalannya saya di ITP. Kenapa? Karena dulu waktu saya tidak lulus dulu kan Penmaru namanya. Iya. Waktu saya tidak lulus di Penmaru itu saya sangat down sekali karena dulu saya SMA itu termasuk orang yang berprestasi. Berarti down itu kecewa pada saat kecewa. itu ya. Baik. Kecewa tidak lulus Penmaru dan saya dulu tidak berprinsip Ya. tidak mau kuliah di swasta. Tapi di luar setelah kecewa bangkit menjadi Ya, orang ya, nomor 1 ya. keren. Tapi sempat itu loh Pak Rektor, Pak Hen, Ya. 1 minggu itu saya boleh dikatakan down. Saya tidak keluar rumah Oke, karena oke. tidak lulus. Makan ada kan? Makan ada Bu ya? Oh, enggak mau makan. Enggak mau makan. Nggak mau Oke, makan. berarti langsung diet ya. Tapi karena mungkin orang tua saya termasuk orang yang bisa memberikan Iya. motivasi, akhirnya saya Ibu seorang guru ya? Ya, karena ibu saya guru. Iya. Jadi itu Pak Rektor. Jadi sebetulnya ibu saya itu merekomendasikan saya masuk UNP dulu, IKIP. Oke, Karena oke, kakak oke. saya kan guru semua. Iya. Jadi ibu saya bilang seperti ini, kayaknya kita sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi guru. Jadi kamu harus masuk IKIP. Iya. Saya bilang, Ya ini guru mahasiswa lah. ya saya anak bungsu. Iya. Mungkin karena sombong atau Iya. gimana dah. Saya anak bungsu, masa anak bungsu harus sama dengan kakaknya? Iya. Saya bilang, Sayangan, ya, saya harus beda. Saya bilang, Iya. makanya saya ambil dulu waktu itu Unpad Pajajaran Teknik Oke, Kimia, gitu. oke. Tapi tidak lulus, tidak rezekinya di sana. Oke. Dan akhirnya yang dikatakan ibu saya betul. Saya juga jadi guru. Oke. Cuman gurunya beda, guru mahasiswa kata Umar. Baik. Kita lanjutkan pendidikan Ibu di Jepang tadi, belum Yap, selesai ya. yap. Itu selama 3 tahun Ibu kan masuk by riset, Yap. ya penelitian langsung di labor. Dan kita di Padang ya di ITP pada saat itu belum ada apa-apa Bu. Yap. Gimana Ibu menyesuaikan untuk di sana untuk bisa ya termasuk tepat waktu Ibu pulang? Ya. Saya di sana ya memang tadi Pak Rektor saya harus belajar keras. Jadi pertama saya di sana itu ya saya juga sama sensei itu diajar keras. Contohnya saya disuruh menulis sama sensei yaitu 1 halaman. Disuruh menulis, kemudian setelah itu apa yang saya buat tuh dicoret sama sensei pakai pena merah. Artinya apa? Warmisang, apa yang kamu tulis ini adalah terlalu panjang. Padahal saya waktu itu sebelum saya berangkat itu saya sudah sering dapat hibah penelitian Pak Rektor. Jadi kan menurut saya sudah hebat menulis. Iya. Tetapi menurut sensei saya waktu itu saya tidak bagus menulis. Kamu tidak bagus menulis. Dicoret semuanya. Dan waktu itu saya menangis. Menangisnya kenapa? Waduh kok kayaknya susah. Mangisnya mau pulang aja lah ya. Ya, saya bilang kayak gini. Kalau tahu seperti ini mungkin Bagus saya pulang nggak jadi S3. Saya Bagus bilang gitu. pulang. Ya, Iya, seperti iya. itu. Akhirnya sensei saya suruh saya lagi gitu kan. Iya. Dan lama kelamaan saya bisa memahami apa yang dikatakan sensei. Oke. Jadi intinya pertama itu kita harus bisa cepat beradaptasi atau adjust lah. Oke. Supaya apa? Supaya kita bisa ya merasakan ya apa yang diharapkan oleh orang kita bisa lakukan. Oke. Kita lanjut ya Bu Reni ya. Ini yang ketiga kita masuk ke Institut Teknologi Padang ya. Ya. Setelah Bu Reni pulang, ini banyak PR yang kita harus selesaikan. Yep. Salah satunya adalah perbaikan terhadap kualitas ya. Yang terasa bagi saya adalah Ibu sebagai Wakil Rektor 2. Ya. Ini termasuk strong Bu. Ya. Ya, mungkin terasa bagi karyawan sangat strong sekali, sangat cepat sekali, dan sangat tegas sekali. Betul nggak Mar? Betul Pak. Mungkin Betul. banyak yang tidak suka ya. Bukan masalah nggak suka, bukan. Nggak suka lah Ibu. Kategorinya bukan masalah nggak suka, Yap. tetapi ini adalah karakter yang positif yang Ibu
berikan untuk Institut Teknologi Padang, ya kan? Belajarnya cepat, ngambil keputusannya cepat. Kemudian apa? Satu lagi yang saya ambil sebagai atasan adalah Ibu sangat-sangat fokus terhadap seluruh pekerjaan yang dia menahkan ke Bu Reni. Nah, bagi dong ilmunya kepada teman-teman. Silakan Bu Reni. Ya kalau saya merasa ITP ini ya rumah kedua Pak Rektor. Ya mungkin hari saya mungkin ya boleh dikatakan 50% di sini gitu kan. Saya paling datang jam 9, kemudian saya pulang jam 6 atau setengah 6 gitu. Jadi ya 24 jam itu rasanya ya 50% di rumah dan 50% di kampus gitu. Baik, Jadi baik. rasanya karena saya bilang tadi adalah rumah kedua, maka apa yang saya lakukan adalah ya panggilan hati. Panggilan hati. Iya. Artinya kalau kita sudah merasa panggilan hati, berarti tentu kita tuh bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas, kemudian saya juga punya mimpi bahwasanya saya pingin ITP ini bagaimana kalau saya duduk sama orang ITB atau sama orang UGM, ITP ini tidak dipandang sebelah mata. Wah, Pingin saya seperti itu. Keren. Jadi dan itu terbukti Bu. Buktinya adalah riset Ibu kan adalah kolaborasi nih sama industri. Ya. Nah, ini kami mau dengar nih ceritanya kok bisa sampai ke industri. Oke. Biasanya orang hanya riset ya fokus di kampus, kemudian luarannya adalah jurnal. Kalau Ibu tidak, Ibu selalu saya lihat adalah mencoba membina untuk kerjasama dengan industri. Ya. Pertama sekali itu berdasarkan request dari PLN. Ya, jadi mereka punya kemarin itu masalah terkait dengan gangguan petir yang ada di Payakumbuh Kota Panjang. Okay. Kemudian setelah saya investigasi secara fenomena alam, memang tidak bisa dihindarkan karena lokasinya memang bukit. Kemudian istilahnya jumlah kerapatan petir di situ lebih tinggi dibandingkan di Padang. Gitu kan. Maka yang harus kita cari itu bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya gangguan bisa berkurang. Akhirnya di waktu disertasi saya 2015 saya mulai diskusi sama orang PLN, kemudian sama Sensei. Akhirnya kita bisa itu mengurangi jumlah gangguan petir itu dengan mengurangi jarak arcing hong yang ada di menara. Oh. Oke. Jarak arcing hong itu apa tuh Bu? Jadi kan ada menara Pak Yeah. Pak Rektor, jadi ada isolator yang Yeah. 11 renteng. Yeah. Di ujung itu kan ada basi baja. Oh, iya, iya, Nah, iya. nah, jadi itu yang kita kurangi. Kalau sebelum kita melakukan penelitian itu PLN memakai jarak itu 0,9. Tetapi setelah penelitian kita, maka berdasarkan rekomendasi kita yaitu PLN kita rekomendasikan memakai 1,3. 1,3. Ya. Artinya kenapa? Ketika jaraknya itu terlalu dekat, jadi belum apa-apa petir ini menyambar, maka dia langsung trip. Trip itu mati listrik kita padam gitu kan. Tetapi dengan kita kasih sela maksimum adalah 1,3, maka dia bisa gelombangnya itu berjalan. Berarti itu termasuk kebaruan atau gimana Bu? Termasuk novelty. Oh, karena novelty. Ya, karena sebelumnya orang belum pernah yang membahas masalah arcing hong. Oke. Dan itu termasuk novelty dan sekarang kita juga masih berlanjut dengan PLN. Itu udah Ibu patenkan atau belum? Oh, sudah paten. Oh, sudah paten, tapi sampai sekarang itu patennya itu belum keluar. Oh, belum keluar. Tapi dia tetap berlanjut. Oke. Ya, secara proses tetap berlanjut tapi belum keluar. Pertanyaan saya yang dari 0,9 menjadi 1,3 itu kan temuan Bu Reni tuh. Yap. Ya kan, udah ada patennya. Ya. Ke depan itu nanti kalau dipakai oleh PLN, Ya. PLN harus bayar ke ITP atau ke Bu Reni nih? Sekarang kan sudah dipakai PLN. Jadi Udah dipakai PLN sudah dibayar atau belum Bu? Belum. Oh, belum. Karena secara pertama kan kita tidak ada komitmen apa-apa dengan PLN. Artinya kita hanya mencari solving problem dari mereka dan kemudian setelah dievaluasi oleh mereka gangguannya memang turun. Tetapi sekarang kan ada lagi kendala. Jadi setiap tahun itu kan ada evaluasi yang kita lakukan. Coba ininya lagi karena lokasi di sana memang kita tidak bisa apa-apakan karena memang sudah lokasi seperti itu. Jadi kita hanya bisa mencari strategi supaya bisa mengurangi. Jadi sekarang kita melihat di sisi lainnya lagi. Yang kita lihat itu di sisi kontaminannya lagi. Oh, kontaminannya apa yang Ibu lihat lagi itu? Karena Payakumbuh Kota Panjang itu 50% towernya itu terletak di atas bukit. Maka peluang untuk muncul debu sama lumutnya itu sangat rentan. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi.
Jadi sekarang kita bagaimana mengatasi ini? Berarti isolatornya yang Ibu perbaiki? Ya, bukan kontaminannya. Oh, kontaminannya. Kontaminannya bagaimana mengatasi supaya kontaminan ini tidak banyak terjadi? Iya. Apakah kita pakai coating? Itu yang akan kita lakukan, gitu. Supaya kalau kontaminannya banyak, kan tahan di elektrik isolator turun. Sama dengan kita semakin banyak virus di tubuh kita, daya tahan tubuh kita turun. Jadi kalau daya tahan tubuhnya turun, maka dia tidak bisa berfungsi sebagai penghantar. Oh, sekarang lagi proses riset Ibu ya? Sekarang lagi proses ongoing. Oke, kami doakan supaya ada keberhasilan di sana dan tambah lagi paten. Dan ini adalah kebanggaan untuk Institut Teknologi Padang. Ya, semakin banyak dosen meneliti dan semakin banyak luaran yang bisa dipakai oleh stakeholder termasuk masyarakat, berarti ini adalah keberhasilan kita bersama. Betul ya Bu Reni ya? Keberhasilan Institut Teknologi Institut Teknologi Padang, keren. Oke, kita terus Bu Reni ya. Di dalam perbaikan demi perbaikan ITP, nah, saya potong aja, mulai tahun 2021 setelah COVID, ini kita alhamdulillah banyak dapat hibah. Tapi hibah itu sendiri tetap memakai keywordnya adalah kerja keras, fokus dan lain-lain. Alhamdulillah dimulai dari 2021 kita mendapatkan hibah PKKM ya, yang merubah paradigma dan merubah cara berpikir dosen untuk khususnya masalah model pembelajaran. Menurut Ibu sampai tahun ini, menurut pengamatan Bu Reni nih, karena sehari-harinya di kampus, apakah sudah seluruh dosen yang mengimplementasikan yang disebut model pembelajaran ada 2, PJBL dan case study? Ini apakah sudah seluruh dosen atau gimana Bu? Belum. Jujur saja belum. Sebetulnya kan untuk PJBL dan case study tidak seluruh mata kuliah juga yang bisa kita terapkan seperti itu. Tetapi memang setiap prodi ada persentase yaitu kurikulumnya atau mata kuliahnya yang harus menggunakan PJBL atau case study gitu. Dampak dari hibah kemarin Pak Rektor, dengan adanya hibah kemarin ya dosen kita pertama sudah punya RPS yang sudah sesuai dengan CPMK semester CPMK dan CPL-nya gitu kan. Yang kedua, ini khusus untuk elektro ya. Jadi elektro kita sudah mulai 2 semester masuk dengan ini, kita mau menggunakan portofolio. Jadi kalau kita menilai itu Pak Rektor, kalau biasanya saya menilai itu kan banyak pertimbangan nih. Sudah saya nilai, saya masukkan nilainya, kemudian ada yang terlalu rendah nilainya kan kita bingung mempertimbangkan. Tapi dengan adanya portofolio, kita tidak perlu memakai perasaan lagi karena semuanya akan terdetek dari CPMK, CPL yang kita sudah sajikan di dalam bentuk portofolio. Dan alhamdulillah elektro sudah 2 semester dengan ini sudah menggunakan portofolio. Udah pakai portofolio. Karena kita sudah berharap ke depan itu kurikulum OBE betul-betul bisa kita implementasikan dengan baik. Berarti kurikulum OBE di elektro udah siap untuk di Insya Allah laksanakan. Karena kita sudah prepare dari. OBE beratnya di mana itu Bu? Kabarnya untuk di penilaian. Apakah benar? Jadi sebetulnya dosen itu memang harus serius. Kita selaku dosen itu harus serius. Berarti yang satu syaratnya serius. Serius dalam membuat RPS, serius dalam membuat bahan ajar, serius dalam memberikan nilai ke mahasiswa dalam bentuk portofolio. Bentuk portofolio. Karena di portofolio itu ada 3 variabel Bu ya. Ada penilaian pengetahuan, kemudian afektif kemudian psikomotor. Dan dia dipenggalnya per CPMK dan per CPL. Jadi detail mana CPMK yang tidak tercapai kita akan tahu. Jadi misalnya mana CPMK yang harus diremedi kita akan tahu di sana. Berarti kurikulum OBE ini mengikuti selera dosen atau mengikuti keinginan daripada mahasiswa? Bukan. Jadi kalau kurikulum OBE itu kan sebetulnya kalau kami kan namanya ada forum Forte, forum teknik elektro. Di sana sudah ada panduannya. Jadi sudah dikasih clue-clue. Itu adalah clue minimal yang harus diikuti. Clue minimal yang harus didapatkan oleh calon sarjana teknik elektro. Tetapi prodi boleh saja memberikan warna gitu. Misalnya apa bedanya prodi teknik elektro
UBH dengan ITP. Iya. Oh ini loh. Nah, Oh, warnanya kita boleh dibikin ya masing-masing. kita lebih kuat yaitu ke bidang ketenagaan listriknya Iya, gitu. iya. Di tempat lain mungkin di bidang lain juga. Gitu. Oh iya iya. Jadi warnanya yang boleh kita berikan, tetapi secara basic ilmu teknik elektronya itu sama standarnya semua. Oke. Tadi ada Bu Reni sampaikan masalah bahan ajar. Bahan ajar itu tentu harus dikuasai oleh dosen. Betul Bu ya? Betul. Betul ya? Sangat betul. Nah, sangat betul. Mengapa saya singgung itu? Kondisi sekarang ya bukan gonjang-ganjing, memang udah terjadi di IT yang disebut dengan ChatGPT. Yap. Ya. Anak-anak mau pakai laptop, mau pakai HP, mereka bisa ChatGPT. Yap. Jadi ini mungkin ya warning bagi kita semua, kalau hanya memberikan textbook kepada mahasiswa, rasanya mahasiswa lebih pintar Yap. untuk melihat. Yap. Maka ini adalah himbauan kita bersama, ayo kuasai bahan ajar, ayo kita kembangkan bahan ajar supaya yang kita berikan kepada mahasiswa adalah yang terbaik. Benar ya? Tapi ada triknya itu Pak Rektor. Jadi kemarin itu kalau tidak salah saya dari Belmawa, Bu Prof Suning, Iya. yaitu istilahnya dia malah meluncurkan yaitu AI. Jadi pembelajaran AI untuk mahasiswa. Jadi artinya mahasiswa kita ketika pakai AI bukan kita harus marahi gitu, Iya. tetapi kita bisa salurkan energinya menjadi energi positif Iya, dengan iya, cara iya. Caranya? nanti boleh saja dia mengambil bahannya dari AI, Iya. nanti suruh dia presentasi ke kita. Iya, Jadi iya. jika kita minta dia presentasi kan artinya apa yang diambilnya di AI dia kan harus paham dulu Iya, karena dia iya. mau explain ke kita. Iya, betul. Jadi artinya kita tidak boleh menyalahkan teknologi, tapi kita manfaatkan teknologi itu, istilahnya kita berteman dengan teknologi supaya lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu loh yang saya kejar tadi. Karena rata-rata mahasiswa pasti pakai AI. Ya, Bu. ya, Ya nggak kan? apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa, Masalah, itu tapi sebagai tolong dia ya. sampaikan dengan baik, Ya. pendalaman daripada yang dilihat Ya, seperti apa. suruh dia presentasi ke Ya, kita. Gitu. baik. Oke. Sebagai referensi, sebagai literasi, oke-oke aja gitu, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya Ibu termasuk praktisi ya? Yap. Oke. Sekarang Ibu gabung di Pemda Kota Padang ya? Kota Padang dan Kabupaten Solo. Oke, tugasnya sebagai apa, Tenaga Bu? ahli, Tenaga ahli sebagian MEP, Mechanical Engineering Oke. Plumbing. tupoksinya apa aja itu Bu? Jadi kita diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan bangunan gedung yang akan dilaksanakan, desain bangunan gedung yang akan dilaksanakan. Jadi ada desain masuk, kemudian kita melihat apakah desain ini sesuai dengan standar atau tidak. Kalau belum sesuai dengan standar, maka kita berikan yang sesuai dengan standar itu seperti apa, kita berikan rekomendasinya. Artinya kita sifatnya meluruskan supaya mereka itu bekerja bisa on the track. Oke. Itu yang diusulkan oleh pemilik bangunan, Yap, ya kan? Itu boleh instansi, yap, boleh perusahaan dan boleh pribadi ya. yap, boleh. Yang banyak Ibu temui khusus masalah kelistrikan itu, kebanyakan salahnya di mana Bu? Salahnya adalah biasanya apalagi nih orang elektrikal ya Pak Rektor, mereka tidak biasa bekerja dengan standar. Oke. Jadi mereka biasa bekerja itu Oke. biasanya seperti ini. Biasanya biasanya. seperti ini enggak masalah gitu. Iya, Tapi mereka tidak ya tidak mungkin orang update biasa ya? kita tidak bisa literasi kan. Jadi Oke, tidak oke. biasa. Jadi biasanya gitu. Biasanya, mereka biasanya. tidak pedulikan dengan standar. Oke. Nah, itu. Jadi Berarti kalau himbauan saya Ibu adalah tolong back to basic, kembalikan ke standar. Pelajari standar ya. Ya, pelajari standar. Karena itu penting. Itu yang sangat lemah. Ya, itu yang sangat lemah karena kalau kita lihat ini orang kita ini malas membaca mungkin Pak Rektor. Oke. Jadi malas membaca sehingga dia nggak peduli dengan standar. Adapun standar ya udahlah, di-ignore aja gitu. Oke. Malah upgrade juga. Ya, nggak mau update. Lalamu ada di Prajogo. Iya, itu paling sering saya temui Pak. Jadi contohnya kayak proteksi petir. Nah, Pertama dari nama saja saya sudah beri masukan, tidak boleh namanya penangkal petir gitu. Oh, kok Karena nggak boleh, nama Bu? yang benar itu adalah proteksi petir. Oh, selama ini orang taunya penangkal petir. Ya, karena kalau saya lihat di gambar apa saja dia buat penangkal Penangkal petir. petir. Salah Itu dari salah. segi dari konteksnya sudah salah. Oke, Jadi oke, yang oke. benar itu adalah proteksi petir. Berarti teman Ibu yang salah nggak mau sosialisasi ke masyarakat. Iya, mungkin ya karena dia bilang itu karena biasanya Oh, seperti biasanya, ini. biasanya ya. Seperti ini. Kemudian satu lagi Pak Rektor, Iya. di waktu mereka mendesain proteksi petir itu mereka hanya melihat biasanya dia cari di Shopee atau di Topet dengan radius sekian.
Kalau saya sering bertanya, kenapa radiusnya sekian gitu. Dia bilang ya karena dilihat di topet itu memang radiusnya sekian, tapi radius itu harus berdasarkan jumlah kerapatan petir yang ada di tempat itu. Misal jumlah kerapatan petir di Solo beda dengan di Koto Payakumbuh. Ya, Koto Panjang Payakumbuh. Iya. Beda dengan di Padang. Iya, Jadi iya. kita harus sesuaikan gitu kan. Yang lebih rapat mana tuh Bu? Payakumbuh atau Payakumbuh Kota Panjang yang lebih tinggi. Jadi untuk dibandingkan Solo lebih rapat di ya, sana? Oke. jadi untuk Sumatera Barat itu untuk jumlah kerapatan petir yang tinggi itu adalah Kota Panjang Payakumbuh. Oh, baik. Karena itu adalah 173 hari per tahun. 107. 73 hari per tahun Oke. jumlah petirnya. Jadi hampir mendekati 50% Ya, ya? kalau Padang ini 122 hari per tahun. Oke. Tuh. Jadi kita harus sesuaikan itu karena jumlah dari kerapatan petir itu akan mempengaruhi dari radius yang mau kita protek gitu. Nah, sementara kan mereka nih mencaplok, kenapa dia pakai 100 radiusnya? Kenapa 100? Ya karena di topet dia bilang radiusnya 100 gitu. Radiusnya itu bisa kita desain mau 100, mau 200 tergantung kebutuhan kita. Oke. Nah, itu yang yang istilahnya yang tidak biasa dilakukan oleh perencana ME khususnya. Oke, berarti harus kita rubah ya. Ya. Pertama penangkal petir kita sebut apa ke depan Bu? Proteksi petir. Proteksi petir, bukan penangkal petir. Kalau penangkal kan kalau di orang kita kan beda tuh Pak Rektor. Iya. Penangkal biasanya kalau di orang kita ajiman gitu. Ada perbedaan itu kan. Iya. Jadi namanya itu proteksi Kalau petir. penangkal petir pergi ke dukun aja ya. Ya. Oke, kalau protek petir Ya. berarti ke engineer datang. Ya, Oke. oke. Baik. Ini sangat hangat sekali bincang-bincang kita, Bu. Kemudian ini pertanyaan, Ibu tolong kasih kiat-kiat untuk mahasiswa kita, anak kita lah ya. Gimana dia supaya sukses? Ya. Selain dia sukses mendapatkan ijazah dengan gelar sarjana teknik, Yap. ya kan? Harapan kita tentu dia nggak perlu lama untuk sampai bekerja di industri. Ini mungkin kiat motivasinya Bu. Oke. Nah, ini perlu kita suarakan. Silakan Bu. Oke. Reni. Ini untuk para engineer muda Pak Rektor. Saya Ya. paling sering kalau habis mengajar itu mungkin saya celoteh 10 menit. Oke. Setiap saya mengajar. Oke. Kenapa? Saya pesankan ke mahasiswa saya, Anda jangan ragu untuk bermimpi besar. Oke. Karena mimpi besar itu akan bisa Anda wujudkan melalui pertama itu adalah disiplin, kemudian kerja keras dan percaya diri. Saya bilang seperti itu ke mahasiswa saya. Kenapa? Karena saya yakin dengan 3 itu kalau Anda lakukan Anda akan lebih sukses. Saya bilang ke mereka, contohnya kayak sekarang, Anda sudah mulai kuliahnya kurang gitu kan, Anda hanya fokus dengan tugas akhir, maka bekali diri Anda yaitu dengan les bahasa Inggris. Saya bilang. Karena apa? Ketika Anda akan bersaing dengan lulusan ITB, dengan lulusan UPI, orang tidak akan melihat Anda lulusan dari mana. Tetapi yang dilihat orang itu adalah personal impact Anda. Ketika Anda bisa berkomunikasi dengan baik, ketika Anda bisa yaitu melewati semua ujian itu dengan baik, maka Anda akan lebih unggul daripada lulusan di perguruan tinggi ternama. Saya bilang ke mahasiswa saya. Jadi artinya jangan sia-siakan kesempatan Anda ya dengan game online atau dengan apa saja waktu Anda jadi habis, saya bilang gitu kan. Tapi gunakan ketika Anda punya waktu yang lebih, Anda hanya fokus di tugas akhir, gunakan kesempatan untuk itu untuk memperkaya diri Anda. Saya merekomendasi itu les bahasa Inggris. Oke. Ya, saya pun di kelas sering juga menyampaikan dan selalu saya sampaikan, kalian jadi mahasiswa bukan manusia bodoh. Kalau manusia bodoh, kalian bukan jadi mahasiswa. Kalian cerdas, cuman yang kurang adalah rajinnya yang kurang. Ya silakan itu dibekali semua supaya rajin, semangat, dan lihat masa depan itu tergantung dari usaha kerja keras Anda. Benar ya Bu Reni ya? Betul. Nah, jadi sebetulnya mau kuliah dimanapun sama. Ya. Nah, tergantung si mahasiswa sendiri menjalaninya dengan benar atau tidak. Betul. Seperti ini pepatah bilang Pak Hen, intan itu walaupun dia dalam lumpur kan dia tetap mengkilau. Bercahaya. Jadi saya bilang ke mahasiswa juga seperti itu. Sama dengan ini. Anda sekarang sama dengan bunga kata saya. Bunga itu kalau pasnya kecil, kita tumpuk dengan tanaman yang banyak, dia tidak akan subur.
Tetapi Anda sekarang di ITB, peluang Anda untuk menjadi subur itu besar. Saya bilang. Dari segi IPK Anda bisa lebih unggul. Iya, Karena betul. belum tentu lulusan lulusan perguruan tinggi negeri itu akan mendapatkan IP 3 gitu kan. Syarat untuk bisa seleksi administrasi saja untuk IPK bertarung aja. harus 3 gitu kan. Sementara Anda punya peluang untuk itu. Iya. Tetapi setelah Anda bertarung dengan komunikasi Anda lemah. Iya. Kenapa? Karena Anda tidak bekali dengan diri Anda. Saya bilang ke mahasiswa. Jadi saya wanti-wanti ke mahasiswa, apalagi yang mahasiswa bimbingan saja. Jadi mungkin saya Pak Hen bilang tadi saya termasuk yang strong. Mungkin ya. Jadi ketika saya menguji, siapa menguji Bu Reni? Oh, Bu Reni menguji payah tuh. Iya. Misalnya ketika saya ada kelas paralel gitu kan dengan dosen A dan dosen B. Mungkin ya lebih banyak yang mengambil dosen B gitu kan. Karena dianggap gampang. Ya. Gampang. Karena dianggap saya susah. Tetapi yang mendaftar ke saya sampai sekarang ini yang mendaftar ke saya sebagai bimbingan itu yang telah sudah selesai lah. Nah, yang mendaftar ini yang periode ini baik. sudah 14 orang. Iya. Jadi saya bilang karena saya riset grup sama Bu Siti, saya bilang ke Bu Siti, silakan seleksi. Nanti hasil akhirnya baru kasih ke saya. Oke. Dan endingnya seperti itu Pak Rektor. Iya. Jadi saya mengamati mahasiswa saya ini di waktu kuliah kok santai. Iya. Tetapi setelah tugas akhir Iya. dengan kalau umumnya yang saya bimbing itu prosesnya tidak ada yang kurang dari 6 bulan. Jadi mereka sebelum apa tuh sudah bimbingan dengan saya gitu kan. Dan saya amati selama bimbingan dia malah bisa memberikan yang terbaik. Maksud saya dengan matematik menurut saya yang tingkat tinggi, kemudian dengan tingkat pelajaran yang menurut saya susah, tapi dia bisa pelajari. Dan saya merasakan. Dan di waktu kuliah dulu saya lihat dia duduk paling belakang, dia orangnya kadang datang kadang tidak gitu. Tapi setelah menjadi bimbingan saya, menjadi tugas akhir, malah dia bisa menjadi orang yang lebih hebat. Karena perhatian Bu Reni itu, iya kan? Kemudian satu lagi Pak Rektor, dan saya terasa, mungkin bimbingan saya terasa, setelah dia jadi bimbingan dengan saya, dan mereka semuanya dekat dengan saya. Kan itu. Kemarin saya ulang tahun Pak Rektor, Iya. saya dapat kado dari mahasiswa saya, satu dari Jakarta, kemudian yang satu dari Batam. Umar ngasih teh aja Bu. Nah, kemudian satu lagi Pak Rektor, dan malamnya itu mereka video call dengan saya, 10 orang kami video call. Nah, dan jadi saya gitu, loh walaupun saya dianggap dosennya dosen killer lah, dosen sadis, tapi mahasiswa saya dekat dengan saya. Itu yang menjadi saya terharu Pak Rektor. Mantap ya Bu. Kalau diterusin nih panjang Bu, bisa 2 jam ngomong mahasiswa. Ya. Kita lanjut Bu. Yap. Saya kembali dulu ke PKKN. Yap. Salah satu himbauan daripada pemerintah yang mengajar di perguruan tinggi itu bukan hanya dosen saja, tapi praktisi. Tapi ada praktisi. Menurut Bu Reni, ini perlu kita lanjutkan atau cukup sampai di sini Bu dengan adanya praktisi ini? Perlu, tetapi tidak bisa kita serahkan full ke mereka, tapi harus tim teaching. Oke. Karena kata kuncinya tim teaching ya. Karena kita saling mengisi. Baik. Di kita ada lebihnya, di mereka juga ada lebihnya. Jadi kita harus mix dua-duanya. Baik. Pak, saya bertanya sama Bapak sama Ibu juga. Yap. Ini kan lagi ganti menteri nih Pak. Yap. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu selaku dosen nih dua-duanya Pak. Nah, ini kan program pemerintah udah jalan nih, habis menteri yang baru. Kalau ke depan kira-kira gimana nih? Perguruan tinggi kan udah dipisah juga nih antara Kemendikti dengan pendidikan dasar dan menengah. Iya. Kalau menurut Bapak Ibu selaku dosen nih dan juga Ibu dan Bapak kira-kira gimana nih Pak? Oke. Pendidikan tinggi ke depan Baik. Biar saya jawab dulu ya. Ya. Nanti Bu Reni bisa kembangkan. Pertama saya apresiasi ke Pak Prabowo dulu. Yap. Ya. Karena contoh yang baik yang dilihatkan oleh Pak Prabowo, manusia cerdas ya. Usia 73 bisa hafal seperti itu. Yap. Kemudian kita masuk ke menteri dipisah ini adalah profesional Mar. Ya, pendidikan dasar menengah itu adalah gawean menteri lain dan pendidikan tinggi, riset dan teknologi adalah core-nya sendiri. Yap. Yang saya amati menterinya nggak masalah Mar. Yap. Cuman sekarang ada 2 wakil menteri. Yap. Menteri yang satu adalah gelarnya Profesor MPD. Ini feeling saya, dia akan memberikan penguatan pembelajaran, model pembelajaran dan lain-lain strategi belajar perguruan tinggi. Yang satu lagi kan Bu apa namanya nih? Bu Ya, Stella ini mungkin nanti dia akan tajam menyangkut riset turis.
Ya betul. Iya. Yap. Nah, jadi ini ya siap-siap aja kita di Ya. perguruan tinggi. Ya, siap-siapnya dua, Mas. Siap-siap untuk tereliminir Dan siap-siap untuk fight. lanjut. Ya. Siap-siap untuk fight. Itu kejadian untuk dosen. Yap. Siap-siap untuk tereliminir Yap. dan siap-siap untuk fight. Ya. Itu dari saya, silakan ditambahkan Bu Ren. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hen. Kenapa? Karena yang diminta ke depan itu adalah base-nya base kinerja. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang tidak bisa fight, ya berarti dia akan natural selection, akan give up. Karena mau tidak mau, ya mereka harus bisa memberikan kinerja. Dan pemerintah juga akan memberikan salary yang setimpal. Reward. Ya, berdasarkan Permen 44 ada kenaikan gaji dan sebagainya. Itu bisa terlaksana, itu base-nya adalah kinerja. Dan kalau menurut saya itu sangat setuju sekali karena selama ini mungkin tidak adil ya Pak Hen. Orang bekerja dengan tidak bekerja sama saja dapatnya gitu kan. Tapi ke depan tidak lagi. Ya, pintar bodoh sama saja. Ke depan tidak lagi, base-nya adalah kinerja dan orang yang bekerja akan dapatkan lebih, wajar. Oke. Yap. Keren, Mar. Yap. Nah, kita masuk ke pertanyaan, Mar. 5 jawab cepat ya Pak ya. Iya. Ini pertanyaan pertama Bu Reni. Kita yang ringan dulu nih. Jadi saya mulai dari nomor 5 dulu, Mar. Ya. Masak sendiri atau beli di luar? Alasannya kenapa Ibu memilih itu? Silakan, Bu. Lebih sering beli di luar. Oh, sering. Karena lebih cepat, efisien. Oke. Karena sampai di rumah saya sudah capek, Pak. Oke. Tapi pada saat libur Ibu yang masak kan? Ya, Sabtu Minggu saya masak. Oke. Masakan Ibu yang spesial apa, Ibu? Kalau saya yang spesial itu adalah sambalado. Sambalado tanah. Oh, sambalado tanah. Udah pernah coba, Mar? Lontong opor ayam. Udah pernah coba yang dibikin sambalado tanah? Tapi lontong opor ayam udah Pak. Enak kan, Mar? Enak. Oh, dari Bu Reni? Ya. Oke. Nanti kita coba, Mar. Oke. Yang kedua, anak atau suami? Anak. Alasan kenapa Ibu memilih anak? Kalau menurut anak, kenapa anak? Karena bagaimanapun anak itu adalah titipan dari Allah. Jadi Suami nggak titipan, Bu? Iya iya titipan juga. Karena adanya anak. Maksudnya gini, anak itu kan karena adanya suami juga. Oh iya, benar. Ini nomor 1 anak. Oke. Ini pilihannya siapapun yang pilih benar, Bu. Ya, Tetap betul, 100 kok nilainya. Saya pun kalau ada pertanyaan itu, jawabnya saya pilih juga. anak juga. Iya. Anak nomor 1. Tapi istri perlu juga, Mar. Iya. Ketiga, Bu. Yap. Memimpin atau meneliti? Memimpin atau meneliti? Konteksnya memimpin ini PR ya Bu ya. Iya. Memimpin rektor. Pokoknya sebagai pejabat struktural lah. Mungkin Atau saya meneliti. pilih riset. Pilih riset. Oh, setelah ini? Ya, wait and see. Wait and see. Wait and see. Ya. Oke. Tapi kalau nanti ada amanah untuk bersama-sama kembali dengan rektor baru, nggak ada salahnya. Karena saya menyampaikan baik secara pribadi, Bu. Ibu perlu ikut di dalam kepemimpinan sekarang untuk bisa ITP lebih baik. Itu hak saya menjawab, Bu. Ya. Tapi gini Benar. kan, gini Pak Rektor, tadi kan base-nya kinerja. Iya. Dengannya kita bisa riset lebih bagus itu kan, Iya. ya ITP juga yang penting. Iya. Yang jelas nanti ini kan hak Ibu, Iya. ya kan? Iya. Mau memilih mana hak Iya, Bu iya, Reni. iya. Nah, itu kan hanya pendapat. Iya. Oke, ini 30 ya persoalan. Baru 3. Bukit Tinggi atau Padang, Bu? Bukit Tinggi. Bukit Karena Tinggi. itu adalah kota kelahiran saya. Oh, baik. Berarti kampus ITP kita pindahkan ke Bukit Tinggi. Jadi menjadi ITB jadinya, bukan ITP. Institut Teknologi Bukit Tinggi. Nah, Bukan konteksnya Bandung. beda dulu. Kalau kampus saya di mana, jawabannya adalah di Padang. Oh, gitu. oke. Tapi kalau kota kelahiran saya di mana, jawabannya Bukit Tinggi. Dan lebih Oke. cinta Bu. Iya. Kita Padang Bu. Oke. Kalau lebih cinta, dua-duanya saya cinta. Oke. Yang jelas Ibu pilih Bukit Tinggi tadi Yap, ya. yap. Oke, terima kasih. Yap. Jadi ITP menjadi ITB. Oke. Institut Teknologi Bukit Tinggi. Terakhir, Bu, Yap. Indonesia atau Jepang?
Indonesia. Oh, Indonesia. Karena saya warga Indonesia. Ya. Oh, karena warga negara Indonesia. KTP-nya bisa dipindahin, Bu. Nah, tetapi karena kalau saya memilih Jepang, karena saya sebelum pulang kan sudah ditahan sama sensei saya. Kamu mau stay di sini atau balik ke Indonesia? Saya bilang saya balik ke Indonesia. Kenapa? Karena saya adalah scholarship dari government Indonesia. Sensei saya bilang scholarship akan bisa kamu ganti kalau kamu kerja di sini 1 tahun. Berapa kali kamu harus bayar 3 kali lipat? Oh, itu tidak misalnya tidak susah kata sensei saya. Tapi saya bilang ke sensei, saya lebih cinta Indonesia, makanya saya pulang ke Indonesia. Terima kasih. Ya. Harusnya Pak Prabowo kemarin telepon Bu Reni. Ya. Harusnya. Harusnya Ya. Kan termasuk orang energik, kemudian kerja keras. Oke, sebelum closing statement dari Bu Reni, yang jelas saya ambil Institut Terunji Padang identik dengan inilah tempat pemenang. Yap. Ya. Kemudian mari kita bersama-sama kita siapkan anak didik kita untuk masuk ke engineer muda siap kerja. Silakan Bu. Mungkin ini pesan para engineer muda, jangan pernah takut dengan tantangan, karena setiap apa yang kita lakukan hari ini adalah membuat kita akan dekat dengan kesuksesan. Nah, mungkin itu saja. Ya. Saya sudahi. Mungkin Pak Rektor, terima kasih atas undangannya. Pak Hen, kemudian tim Humas, saya diberi kesempatan untuk berceloteh dan berbagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini viral nih Bu. Ya, mudah-mudahan, amin. Terima kasih Bu Reni ya. Luar biasa hari ini. Dan ini adalah kita mencoba menyuarakan ITP keluar dengan harapan orang melihat ITP bukan dari sisi namanya saja, tapi di dalam mari kita berproses dengan baik untuk menyiapkan anak didik kita untuk bisa benar, baik dan punya kompetensi. Demikian Pak siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.